Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin. Selamat siang Bapak Ibu semua. Di sini kami sebagai guru atau calon guru penggerak akan menyampaikan beberapa hal mungkin tentang masalah aset yang nantinya akan dijelaskan dan dibacakan oleh saudari kami yaitu Ibu Minarni. Sebelumnya salawat salam marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita kesehatan yang dapat berkumpul hari ini. Kita langsung saja kita minta kepada saudari atau Ibu Minarni untuk dapat sedikit menjelaskan aset apa-apa aja yang telah dibuat. Mungkin nanti ada masukan dari rekan-rekan sekalian, kami tampung, atau pertanyaan dari rekan-rekan sekalian kami tampung. Ini menjadi tugas bagi kami ya dalam modul 3.2 nantinya. Kita persilakan Ibu Minarni. Oh ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya minta waktu sebentar ini menyampaikan mengenai pemanfaatan aset, identifikasi aset di sekolah kita. Jadi mungkin kita di sini duduk bersama, kami dalam rangka juga menyelesaikan tugas TGP angkatan 10, bagaimana kita di sekolah itu bisa mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah. Nah, jadi mungkin yang pertama, aset itu terbagi ada 7. Yang pertama itu aset sekolahnya modal manusia, artinya semua potensi yang ada di sekolah yang sifatnya manusia. Nah, itu kita identifikasi. Mungkin nanti kita identifikasi satu persatu apa. Yang berikutnya ada yang tadi manusia bisa di dalam yang sifatnya di sekolah mungkin ya, bisa juga yang di luar sekolah gitu. Nanti kita identifikasi yang di sekolah siapa saja, yang di luar sekolah siapa saja. Kemudian yang berikutnya ada modal sosial. Nah, ada modal sosial, mungkin lingkungan kita seperti apa yang bisa kita manfaatkan untuk keberhasilan sekolah kita. Yang kemudian yang ketiga ada modal politik, ya, mungkin ada kepala daerah, ada kepala desa, itu mungkin berpengaruh sebenarnya kalau kita membuat kerjasama seperti itu. Yang berikutnya ada modal agama dan budaya. Yang kelima itu adalah modal fisik. Nah, ini fisik itu ada yang fisik sekolah kita, ada juga yang di luar. Kita identifikasi nanti bersama-sama. Yang berikutnya adalah modal yang ke-6, modal lingkungan dan alam. Yang terakhir adalah modal finansial. Oke, mungkin Bapak Ibu barangkali ada yang mau menyampaikan kira-kira di antara yang 7 ini mana nih modal sekolah kita? Atau dari awal ya, dari modal manusia dulu. Apa aset kita Bapak Ibu untuk manusia? Yang manusia kita murid ya, kita video ya. Kalau modal manusia itu mungkin guru, kepala sekolah, siswanya, tenaga pendidikan, TU dan sebagainya mungkin. Iya, benar sekali ya Bu. Nah, jadi ada yang mengatakan misalnya murid itu misalnya murid yang dari latar belakang berbeda. Kan ada yang nganggap ini apa ya? Kayak jadi salah atau apa? Sebenarnya kalau kita melihat dari potensi apapun
kita itu adalah aset gitu ya. Keunikan siswa kita itu adalah aset. Keunikan guru juga merupakan aset. Benar sekali. Terima kasih Bu Linda. Ya. Mungkin ya. Yang berikutnya mungkin kira-kira apa lagi Bapak Ibu? Dari segi modal manusia tadi sudah. Yang berikutnya kira-kira apa nih? Modal sosial. Di lingkungan kita kira-kira apa Bapak Ibu? Ya. Sosial. Di kecamatan ya. Paguyuban komunitas olahraga. Ya. Keluarga MGMP, KKG, PGRI, Korop, apa? Kopri. Kopri. Oh ya, Kopri. Dah itu aja. Ya. Ada lagi Tokoh masyarakat ya? Tokoh masyarakat. Ulang ya. Mungkin tambahannya tokoh-tokoh masyarakat. Oke, tokoh masyarakat ya. Masyarakat masuk mana kira-kira? Sosial atau yang tadi nomor 1? Termasuk manusia ya, modal manusia, tapi yang di luar lingkungan sekolah. Ya, di luar lingkungan sekolah. Iya. Kita tambah ikutnya mungkin apa lagi nih asetnya? Ada politik. Kira-kira di tempat kita ada tidak modal politiknya? Ada. Ya. Kepala desa ya. Selama ini kita ini ya. OSIS itu Termasuk politik itu. OSIS mungkin ke modal manusia dan sekolah. Sebenarnya Agama dan budaya. Nah, kalau di daerah kita nih apa Bapak Ibu? Modal agama dan budaya. budaya hapsi. Oh ya, di sini ada budaya hapsi ya. Hapsi. Apalagi ada mungkin bedah ya, bedah. Bedah. Madihin. Madihin ya. Madihin. Ya, Madihin. Madihin. Kalau Melayu bedah namanya. Masih tak ada Madihin. Berjanji. Berjanji. Bulan Februari gitu kita ada Berjanji. sekolah Tapi pondok berjanji ya. Ya. Itu pergi ke setiap bulan Februari ya Pak Masih ya? Kiai pergi Iya. ke Sapan-Sapan gitu ya. Itu modal agama juga gitu ya. Agama dan budaya. Budaya. Ke Kemana tuh? agama atau budaya? Sejarah budaya. Sejarah budaya ya. Masuk kedua-duanya ya, agama dan budaya gitu. Jadi karena Islam mengajarkan ziarah kepada wali-wali gitu ya. Jadi itu sudah jadi budaya di daerah kita. Ini. Bapak Ibu, untuk sekolah kita walaupun terbatas, ada gedung walaupun terbatas tapi masih terpenuhi gitu kan. Ruang kelas, lapangan, kemudian ada labor, ada perpustakaan dan lain sebagainya. Ada tidak yang mungkin yang belum ya? Ya. Tapi kalau Yang kita belum terdaftar di aset kelompok utama ini. ya yang belum kita sebut mungkin ya, yang belum kita manfaatkan tapi ada Rata, kan sebenarnya. bisa dimasukkan. Apa kira-kira Bapak Ibu? Apa yang Rat? dinas. Lahan kita ke lahan orang. Lahannya banyak gitu ya di daerah kita. Cuma kita kayak mana gitu statusnya. Untuk sekolah kita. Iya. Gimana tuh kalau lahan? Lahan sekolah untuk SMA ITC Wali Kesamaan Indragiri. Lahan sekolah ini masih apa istilahnya itu belum ada penyerahan ke sekolah. Ya. Masih hak pakai. Jadi masih hak pakai, Oh, belum iya. hak milik. Artinya mungkin lingkungan yang luas ini kita bukan Memiliki, tidak bukan bukan hak milik milik, kita gitu kan. Memang luas tapi hak pakai. ya gitu. Di sekitar kita. Itu kemarin kan? Ada modal lingkungan dan alam. Nah ini Bapak Ibu, lingkungan kita, alam kita itu bisa jadi aset ternyata. Salah satunya apa tadi?
di foto itu kan Bapak. Kita daerah kelapa gitu ya. Kemudian sini sagu, pinang, sekitar sungai. Ini bisa jadi apa namanya aset besar. Mungkin Bapak Ibu bisa menceritakan yang pernah memanfaatkan aset lingkungan dan alam gitu untuk pembelajaran. Pernah, kalau itu sering. Contohnya kalau di materi ekosistem untuk mengenal lingkungan sekitar. Kemudian sungai, di sana bisa melihat ekosistem sungai, apa-apa yang termasuk ke biotik seperti itu. Bisa. Mungkin yang lain bahasa Indonesia pernah Ibu? Matematika mungkin? Oh iya, bisa. Mungkin diceritakan sedikit gimana memanfaatkan aset untuk pembelajaran gitu. Jalan-jalan. Kalau kemarin itu temanya potensi daerah, jadi mengambil Layunya dua. ban Di syuting ya. lagi juga berapa tahun Di syuting ya. karena temanya kemarin potensi daerah, jadi diambillah bahan pokok untuk mengolah menjadi satu produk dari sagu. Jadi anak-anak diberikan kesempatan untuk mengelola sagu menjadi produk yang mereka inginkan untuk diperdagang, Dibuat dan dijual gitu ya. Oke. Terima kasih Bu Lisa. Jadi ya seperti itu ya contoh modal lingkungan dan alam. Jadi sangat banyak dan alam. apa namanya yang ada di sekitar kita bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran gitu ya. Tidak hanya pelajaran IPA sebenarnya kan tadi. Kayak sungai mungkin Pak Jas dalam olahraga PJOK gitu kan. Berenang. Sungai bisa iya latihan berenang. Di sungai. Ini kan sungainya ya. Cari masalah nih. Jadi salah Wah. cari masalah. Bahaya Bu, ini kondisinya buaya sedang lagi marak-maraknya. Lapar-lapar ya? Ya. Jadi oka luar. Jangan dipancing. Itu ketua buaya makan dulu. Jangan dipancing Bu. Kacau. Semuanya. Ini parah nih. Geografi biasanya banyak ya memanfaatkan alam kayak gitu. Tapi tidak hanya IPA sih sebenarnya kan. Semuanya mungkin bisa gitu ya. Itu mungkin. Yang terakhir adalah modal finansial. Jadi di sekolah kita ada beberapa pendanaan yang ini merupakan aset yang mendukung ya untuk sekolah kita. Di antaranya ada BOSPE, kemudian BOSDA, kemudian ada BOSGIN seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu mungkin biasanya ada yang nyumbang ya kan? Nah, iya. Orang yang apa nih? Dermawan ya kan? Iya. Buktinya tuh kan seperti lapangan. Iya. Iya kan? Ada donaturnya. Ada donaturnya. Dari Bu Tia. Ini Panto. Iya. Makasih Panto. Makasih dan Keladi. Besok lagi. Besok mau lagi ya. Jadi seperti itu mungkin aset di sekolah kita. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan ya Bapak Ibu. Itu saja mungkin dari saya kembalikan ke Pak Iwan. Oke. Terima kasih pada ini telah memaparkan beberapa penjelasan tentang aset dari sekolah ini dari lingkungan sekolah kita. Mungkin itu aja. Terima kasih atas tanggapan Bapak Ibu semua atau masukan dari Bapak Ibu semua. Ini kita akan menjadi token kami ya sebagai pelengkap tugas di kami. Demikianlah tugas. Mungkin ada penyampaian dari Pak Edi. Iya. Terima kasih. Tentunya biar ada sedikit kata-kata. Menurut yang sudah kita bahas tadi tentang pelajari aset-aset yang kita miliki, artinya kita mulai disadarkan untuk mulai berpikir secara aset atau sumber daya.
selama ini mungkin kita selalu pikir secara defisit atau kekurangan yang kita miliki. Kalau kita selalu melulu memikirkan kekurangan yang ada pada diri kita, maka sulit kita untuk bisa berkembang. Tapi bagaimana kita dengan minimalis aset yang kita punya, tapi berdaya saing, berdaya legit atau loncatan yang lebih, sehingga bisa memberikan dampak positif terhadap kekuatan ini tentu sudah kita ketahui semua bersama, tapi secara pemanfaatannya mungkin kita sama-sama sadar untuk bisa secara maksimal. Karena itu bagaimana nanti dengan melihat kembali aset-aset yang kita punya, bagaimana kita bisa menemukan jati diri sekolah kita ini, apa kelebihannya dibanding sekolah yang lain, sehingga kita memiliki ciri khas yang berbeda dengan sekolah negeri yang lainnya. Sekolah SMK yang punya ciri khas unggulan apa di situ, itu yang harus kita cari, sehingga punya daya tarik bagi murid berkeluar untuk bisa masuk ke sini. Jangan sampai nanti sekolah kita hanya sama saja dengan sekolah yang lain. Ini yang perlu gaji ulang, karena itulah kita harus bikin secara aset tidak secara defisit tadi. Mari kita sama-sama nanti bisa menemukan ciri khas sekolah kita yang sudah kita buat, dan bukan kita yang buat tapi penerus dahulu, para pendahulu yang mana dikonsep dengan sekolah menengah agama, sekolah menengah atas negeri Islam terpadu. Tidak dibuat sekolah menengah atas negeri 1, 2 dan sebagainya, tapi dia punya ciri khas, ada Islam terpadu dan tergabung dengan Syekh Walid Salim Kiri. Ini adalah supaya kita memiliki kekuatan, memiliki daya saing dengan yang lainnya, punya keunggulan ya, dari sisi Islam terpadu tadi itu. Nah inilah nanti yang bisa kita mengangkat marwah sekolah kita, bisa dijual istilahnya, diberikan keunggulan daripada sekolah-sekolah yang lain. Tapi cuma cara pelaksanaannya yang sulit sekali, karena ya kondisi kita belum begitu apa itu, termasuk ada kendala-kendala di sana mau berkembang. Kemarin perusahaan sama Anto selesai belum ya urusan kecamatan itu ya. Itu di antara salah satu faktor, nanti kalau sudah ada surat itu bisa buat proposal sebagainya, sehingga ada kelebihannya dari sisi sarana. Tetapi tidak hanya dari sisi sarana, secara kualitas sumber daya manusia juga kita sudah ada di sini. Tapi bagaimana bisa memanfaatkan sumber daya itu dan berdaya positif bagi murid. Kalau kita Islam terpadu, bagi Islamnya bagaimana kita supaya lebih nampak lagi Islamnya itu di sekolah kita ini. Apakah dari sisi budayanya atau pembelajarannya kita bedakan dengan sekolah yang lain secara pembelajaran kurikulum keislaman begitu ya. Kalau sekolah lain kita hanya PAI, mungkin di sini PAI mungkin digabung lagi. PAI ada PAI pelajaran fikih, ada PAI pelajaran ini, tapi tetap lingkup dalam pelajaran PAI. Tapi kurikulumnya masih ada nilai-nilai kurikulum yang bermuatan secara lebih khusus begitu, memberikan ciri khas dia. Itu diantara ciri-ciri mungkin yang perlu kita angkat lagi. Bagaimana sekolah kita punya ciri yang berbeda. Seperti zaman dahulu, zaman Indra ini kan punya dia PAI, tapi dalamnya ada macam-macam, ada nahwu, ada sorab, ada fikih, yang itu yang mana itu kecil tapi menjadi satu PAI gitu. Nah, kalau kita mau mencoba itu, tapi kalau kita mau ikut kurikulum nasional ya PAI dengan segala macam dimensi 5 itu aja, tapi tidak mengacu kepada kurikulum yang kita pas sasaran kepada anak itu. Kalau PAI sekarang kan saya diskusi aja itu, diskusi kayak ya dibaca sendiri paham lah gitu kan anak-anak itu. Artinya tidak terlalu mendalam. Itu hanya contoh-contoh saja barangkali menjadi mitra kita bersama nanti. Karena sudah ada muhadharah, sudah ada tajwid Quran, sudah ada hafiz, sudah ada tahfiz, sudah ada salat berjamaah, ini sudah luar biasa kita. Tapi saya kira ini sama dengan sekolah lain ya. Karena sekolah lain juga itu juga dia. Tahfiz sudah ada juga di tahfiz. Kertas ya kan sudah ada dia. Muhadharah mereka sudah punya juga. Kemudian jamaah salat zuhur sebagian juga sudah ada itu. Semuanya. Lalu apa lagi?
artinya masih sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Itu yang barangkali menjadi pikiran nanti punya daya saing yang berbeda. Terima kasih atas waktunya dan kata-katanya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yusuf sedikit menyampaikan tentang aset-aset dan tambah nantinya. Mungkin ini saja dari kami. Kami akhiri. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kata-kata atau ucap yang membuat Bapak Ibu tidak enak atau singgung. Mungkin itu saja dari kami bertiga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.